resiko di dalam bisnis itu ada resiko apa saja? Nah, resiko di dalam bisnis itu dibagi menjadi 3 sumber. Jadi kalau kita berbisnis, kalau kita nggak tahu resikonya apa, sumbernya dari mana, ya itu ya gawat. Karena kita nggak tahu, ibaratnya kita mau pergi kemana, jalannya arahnya kemana, resikonya di mana saja, harus cepat di mana, harus lambat di mana, harus hati-hati di mana, nggak tahu, ya, otomatis sangat bahaya. Nah, untuk mengenal resiko itu kita harus mengenal dari sumbernya dulu. Yang pertama adalah resiko terbesar itu adalah bersumber dari diri sendiri. Apapun bisnisnya, jika diri sendiri, resiko yang bersumber dari diri sendiri ini kita nggak ngerti, atau kita mengambil resiko mulai dari diri sendiri, ini ya akan fatal akibatnya. Apa itu resiko dalam diri sendiri? Resiko dari dalam diri sendiri, jikalau modal bisnis itu tidak dialokasikan atau tidak dianggarkan sumbernya. Contoh, kita bisnis untuk jangka panjang, tapi modalnya modal pinjaman, hutang, setiap bulan harus bayar, ya, setiap bulan harus bayar bank, ya, secara otomatis sangat beresiko. Bisa jadi kita di awal-awal macet pembayaran dan kehilangan aset yang justru lebih banyak lagi sebagai jaminannya. Jadi resiko itu penting, resiko dari diri sendiri. Kalaupun kita berbisnis dengan modal yang sekian, mampu nggak kita pikirin seperti itu. Atau kita ingin ikut misalnya program tabungan berjangka, dikira-kira mampu apa tidak. Ya, kalau misalnya di jalan misalnya tidak mampu meneruskan tabungan, apakah resiko uang hilang apa enggak gitu. Nah, itu resiko di dalam diri sendiri itu juga sangat penting dan diperhitungkan, baik dalam segi ekonomi diri sendiri, dalam segi kemampuan diri sendiri, dan yang jelas dari segi manajemen diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah resiko yang bersumber dari bisnisnya, ya, resiko yang bersumber dari bisnisnya itu sendiri. Nah, resiko yang bersumber dari bisnisnya itu sendiri yang jelas bisa kita lihat dari siapa yang mengelola, amanah apa tidak, terpercaya apa tidak, kompeten apa tidak, ya, ahli dalam bidangnya apa tidak, ya, itu diperhitungkan. Kemudian berpengalaman apa tidak, sudah membuktikan apa belum, ya. Kemudian yang kedua adalah pangsa pasar, ya, pangsa pasar dari bisnisnya itu sendiri. Contoh, misalnya kita mau bisnis peralatan dapur. Nah, dilihat dari karyawannya siapa saja, pengelolanya siapa saja, kemudian peralatan dapur ini mau dipasarkan kemana saja, itu pangsa pasar. Tingkat persaingannya tinggi apa tidak, tingkat kebutuhan pasarnya tinggi apa tidak, ya kan. Kemudian ketahanan produknya itu bagaimana, gitu kan. Kalau misalnya kita bisnis di bidang makanan, produk ini, roti ini tahannya berapa lama, tahannya 2 hari atau 3 hari atau cuma 1 hari, gitu. Kalau 1 hari rata-rata, kalau dilihat penyerapannya bagaimana, gitu kan. Jangan sampai kita stok roti banyak, ternyata dalam 1 hari belum habis, cuma terjual 1/4 atau setengah, ya, secara otomatis yang setengah rugi, membuang, ya, gitu. Itu resiko di dalam bisnis itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu resiko yang bersumber dari faktor eksternal.
Resiko yang bersumber dari faktor eksternal ini yang jelas kita tidak dapat kontrol karena faktor eksternal seperti bencana alam ya, seperti saat ini pandemi COVID-19 ya, musibah seperti ini ya, itu tidak ada yang bisa mengontrolnya. Kemudian yang lainnya seperti kebijakan pemerintah atau krisis ekonomi global ya kan. Nah, seperti itu faktor eksternal. Nah, karena kita tidak mampu untuk mengontrolnya, makanya untuk mengambil peluang sebuah bisnis kita juga harus perhitungkan dari faktor alokasi dana dan modal dan perbandingan antara modal dengan keuntungan ya. Apakah keuntungan itu dalam waktu tertentu bisa menghasilkan, dan jika ada resiko eksternal seperti itu mampu membackup apa tidak ya, masih mampu berlanjut apa tidak. Tetapi kalau misalnya tidak mampu berlanjut ya, dan bahkan habis-habisan ya, resiko itu terlalu tinggi untuk kita ambil, karena antara keuntungan dengan jerih payah atau modal yang kita keluarkan itu tidak sebanding gitu teman-teman. Jadi sumber dari 3 resiko ini kita harus pahami ya. Kita harus pahami dan mampu untuk menerima segala konsekuensi di masing-masing lini bisnis atau masing-masing portofolio keuangan yang mau kita ambil. Dengan adanya kita mau mengambil konsekuensi itu, akhirnya kita mampu untuk memanajemen bisnis kita, baik dari segi permodalannya, baik dari segi usahanya, apakah baik dari strategi pemasarannya dan pengembangannya, begitu. Semoga bermanfaat. Amin, terima kasih.